Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, nama budaya. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang kepada calon peserta didik baru SMP Negeri 2 Kuta Utara tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama Ibu Niputu Yuni Wijayanti. Ibu mengajar bimbingan konseling. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengisi kegiatan MPLS dengan materi tata tertib sekolah dan cara belajar efektif. Baik anak-anak, kita langsung ke materi. Tata tertib sekolah dan cara belajar efektif. Materi pertama yang kita akan bahas yaitu tata tertib sekolah. Tata tertib adalah peraturan yang dibuat dan disusun oleh warga sekolah sebagai rambu-rambu kegiatan yang mengatur dan mendukung bagi terlaksananya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Selain sebagai rambu-rambu kegiatan, tata tertib juga berhubungan dengan penilaian budi pekerti yang mencakup suatu kelakuan, kerajinan, dan kerapian. Berikut ini beberapa rangkuman tata tertib SMP Negeri 2 Kuta Utara. Yang pertama, siswa sudah ada di sekolah 15 menit sebelum bel tanda pelajaran dimulai. Berdoa pada awal dan akhir pembelajaran. Siswa harus berpakaian seragam lengkap. Baju seragam harus dimasukkan. Bagi siswa laki-laki, dilarang berambut panjang, berkuncir, bercukur gundul, memakai gelang, kalung, dan anting-anting. Bagi siswa perempuan, dilarang memakai perhiasan yang berlebihan. Siswa dilarang memakai sandal ke sekolah, dilarang memakai sepatu selain berwarna hitam, dilarang membuat kegaduhan di kelas, tidak diperkenankan tidur di dalam kelas, wajib mengikuti upacara bendera, dan menjaga kebersihan sekolah. Siswa harus berperilaku sopan, hormat kepada guru, pegawai, dan tamu. Membuat dan menyampaikan surat keterangan jika tidak masuk sekolah. Dilarang bertato, memarkir sepeda pada tempatnya dengan rapi. Siswa dilarang mengendarai sepeda motor ke sekolah. Dilarang memperkenankan meninggalkan kelas tanpa izin dari guru. Dilarang berkeliaran di luar kelas saat pelajaran sedang berlangsung. Dan siswa dilarang membolos. Siswa dilarang merokok, dilarang merusak fasilitas sekolah, dilarang mencoret-coret di tembok, bangku, dan kursi, dilarang membawa senjata tajam. Siswa dilarang membawa dan membunyikan petasan, dilarang mencuri dan berkelahi, dilarang memakai miras dan narkoba, dan siswa dilarang berbuat asusila. Demikianlah beberapa tata tertib SMP Negeri 2 Kuta Utara.
Jadi, siswa SMP Negeri 2 Kuta Utara wajib mentaati semua tata tertib yang ada di sekolah. Jika tidak mentaati tata tertib sekolah, siswa akan mendapat peringatan dari guru berupa nasihat, mendapatkan sanksi dari sekolah, dan yang terakhir, jika pelanggaran tersebut dilakukan lebih dari 2 kali dan jika pelanggaran tersebut sudah parah, orang tua akan dipanggil ke sekolah. Materi selanjutnya yaitu cara belajar efektif. Belajar adalah proses yang berlangsung dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Proses belajar membawa hasil berupa perolehan pengetahuan, pengertian, sikap, nilai, dan keterampilan. Cara belajar efektif adalah serangkaian strategi dan metode belajar yang tepat sehingga dapat diperoleh hasil belajar yang optimal. Dalam melakukan proses belajar yang efektif, perlu dilakukan beberapa hal, antara lain persiapan belajar, bagaimana cara belajar di sekolah, serta cara belajar di rumah. Persiapan belajar, di mana kalian harus menetapkan tujuan dan target belajar, tumbuhkan minat belajar, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mengetahui atau memilih tempat, waktu, dan suasana belajar yang menyenangkan, mempersiapkan alat dan sarana belajar, dan mengenali bagaimana cara belajarmu. Cara belajar di sekolah. Tetapkan tujuan dan target belajar. Tumbuhkan minat belajarmu. Kenali gurumu serta gaya belajar gurumu. Tekun dan rajin hadir di kelas. Buatlah kelompok belajar. Aktif mencatat materi pelajaran. Mendengarkan penjelasan dengan penuh perhatian. Rutin mengulang mata pelajaran yang belum tuntas. Dan selalu berkonsultasi atau bertanya kepada teman, guru mata pelajaran, wali kelas atau guru BK bila mengalami kesulitan dalam belajar. Cara belajar di rumah. Selalu tetapkan tujuan dan target belajar. Tumbuhkan minat belajar. Belajar secara teratur dan terjadwal. Rutin mengulangi pelajaran. Mengerjakan PR dan jangan ditunda-tunda. Dan konsisten dalam belajar. Demikianlah materi MPLS yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum. Salam sejahtera. Shalom. Namo Buddhaya.